Podcast Network Asia. Saat kamu membuat sebuah keputusan, pasti ada noise dan sering terjadi daripada yang selama ini kamu pikirkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Noise karya Daniel Kahneman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas adanya kelemahan dalam penilaian manusia. Bayangkan kalau ada dua dokter di kota yang sama memberikan diagnosa berbeda bagi pasien yang sama, atau dua hakim di pengadilan yang sama memberikan putusan yang berbeda bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang sama. Bayangkan kalau dokter atau hakim itu membuat keputusan yang berbeda tergantung pada apakah itu di pagi hari atau siang hari, atau karena di hari Senin atau di hari Rabu. Ini adalah contoh dari noise, variasi dalam penilaian seseorang yang harusnya sama. Fenomena ini sering terjadi di sekitar kita, di mana ada penilaian, maka akan ada noise. Namun sayangnya, banyak orang seringkali tidak sadar. Padahal dengan mulai menyadarinya dan membuat beberapa langkah perbaikan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu noise? Ketika seseorang membuat sebuah keputusan, jarang sekali untuk bisa menghindari kesalahan. Kita seringkali mengatakan hal ini disebabkan karena kita bias terhadap sesuatu atau seseorang. Tapi ada satu faktor lain yang jarang sekali orang sadari, yaitu noise. Inilah yang membuat 2 dokter bisa memiliki diagnosa yang berbeda saat memeriksa pasien yang sama. Atau di contoh lain, 2 hakim bisa memberikan putusan yang berbeda atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sama. Secara definisi, noise adalah kesalahan acak dalam penilaian. Sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ibaratnya, noise itu seperti kebocoran di ruang bawah tanah. Hal ini ditolerir bukan karena dianggap tidak apa-apa, tapi karena tidak ada yang tahu. Ketika tidak ada yang monitor adanya noise, maka banyak organisasi merasa baik-baik saja, padahal ternyata tidak. Noise menciptakan ketidaksesuaian, dan dampak dari ketidaksesuaian bisa menghancurkan kredibilitas sebuah sistem. Misalnya ketika di kantor, ada ketidakjelasan soal siapa yang mendapatkan promosi jabatan. Maka hal ini akan membuat karyawan jadi tidak percaya pada sistem yang ada di kantor. Kenapa hal ini terjadi? Analoginya gini, seorang pemain basket pasti tidak pernah melempar bola ke dalam ring 2 kali yang sama persis kan? Sama halnya dengan kita. Di waktu yang berbeda, kita mungkin saja membuat keputusan yang berbeda. Apa perbedaan antara bias dan noise? Noise adalah ketidaksesuaian yang tidak diharapkan dalam penilaian profesional. Artinya, penilaian tersebut seringkali berubah-ubah. Di sisi lain, bias adalah kecenderungan seseorang untuk menggunakan pola pengambilan keputusan tertentu di situasi yang sama. Analoginya gini, bayangkan ada 5 orang sedang bermain shooting arcade. Setiap orang mendapat jatah 1 tembakan. Di dunia yang ideal, setiap tembakan akan mengenai sasaran terus-menerus. Namun di dunia yang penuh dengan bias, setiap tembakan secara sistematis tidak kena target. Jika mereka melakukan tembakan ke-6, kemungkinan besar tidak akan kena target. Dalam dunia yang noisy, tembakan tersebar secara acak, tanpa adanya konsistensi yang jelas, ada yang kena sasaran, tapi ada juga yang tidak. Bagaimana dengan tembakan ke-6? Nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan dunia yang noisy dan juga bias? Tembakan tersebut secara sistematis tidak kena target, tapi juga tersebar secara acak. Kita bisa menebak kemana tembakan ke-6, tapi kemungkinan salahnya akan besar. Kedua, kenapa noise merupakan masalah? Manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Namun tingkat dan frekuensi kesalahan itulah yang mengubah jalan kita dan kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi, jika kita berada di posisi yang kuat seperti ketua panitia penerimaan mahasiswa baru, karyawan bagian kepegawaian, hakim, atau profesi lain yang menuntut kita harus netral, kita perlu belajar memahami apa itu noise dan bias, dan menguranginya hingga seminim mungkin. Kenapa?
Karena pada akhirnya ini tidak lagi menjadi tanggung jawab profesional, tapi tanggung jawab moral. Bayangkan hidup seseorang yang berubah menjadi lebih buruk hanya karena kita mengambil keputusan yang salah. Penulis memaparkan fakta yang cukup mengagetkan. Sebuah studi yang memeriksa 1,5 juta kasus pengadilan menemukan kalau noise seringkali mempengaruhi keputusan hakim. Misalnya hakim cenderung memberikan hukuman yang lebih berat pada hari di mana tim sepak bola lokal mereka kalah. Di sisi lain, hakim memberikan hukuman yang lebih ringan saat tim sepak bola lokal mereka menang. Bukti menunjukkan kalau keputusan hakim bervariasi secara substansial untuk kejahatan yang sama. Menariknya, perbedaan putusan ini dapat terjadi pada hakim yang sama atau pada hakim yang berbeda, namun memiliki kasus yang sama. Padahal di situasi tersebut, kita tentunya berharap adanya konsistensi dalam putusan hakim. Ketiga, bagaimana mengurangi noise? Kenapa manusia seringkali buruk dalam membuat sebuah prediksi atau keputusan? Karena kita rentan terhadap kesalahan dan subjektivitas. Otak kita selalu berusaha mencari jawaban, dan jawaban yang kita cari seringkali berkaitan apakah jawaban itu memberikan kita perasaan yang menyenangkan atau tidak. Atau misalnya, jawaban itu membuat kita merasa benar atau tidak. Tentunya hal ini mudah apabila kita memiliki semua informasi. Sayangnya di dunia nyata tidak begitu. Ada kalanya kita tetap harus membuat sebuah keputusan pada sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Bayangkan kamu menjadi seorang hakim dan harus membuat sebuah keputusan yang berdampak bagi hidup seseorang dan juga orang di sekitarnya. Ditambah lagi, kamu juga tidak mengetahui jawaban apa yang benar. Secara alamiah, kamu mungkin condong pada jawaban yang menurut kamu terasa benar. Bagaimana cara mengurangi noise? Mungkin solusi paling radikal adalah mengganti penilaian manusia dengan algoritma untuk membuat sebuah prediksi atau keputusan. Banyak orang telah berkompetisi melawan algoritma dalam beberapa ratus kontes akurasi selama 60 tahun terakhir. Tugasnya beragam, mulai dari memprediksi harapan hidup pasien kanker hingga memprediksi keberhasilan mahasiswa pasca sarjana. Dalam setengah studi, algoritma memiliki prediksi yang lebih akurat. Sisanya, algoritma sama hebatnya dengan manusia, tapi bisa dihitung kalau algoritma lebih unggul, karena biayanya yang lebih murah. Tapi tentu saja, tidak semua hal bisa diserahkan kepada algoritma. Misalnya untuk kasus yang mencakup berbagai aspek atau bergantung pada pihak lain untuk negosiasi. Tentunya manusia punya keunggulan dalam hal ini. Salah satu tipsnya adalah bertanya kepada beberapa orang yang membuat penilaian secara pribadi. Lalu mempertemukan mereka semua untuk menyelesaikan semua perbedaan itu. Tips lain yaitu menggunakan sistem dan struktur. Misalnya ketika sebuah organisasi menggunakan pertanyaan terstruktur untuk interview calon karyawan, maka hasilnya justru lebih baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, situasi yang sama tapi bisa punya akhir yang berbeda. Bayangkan kalau ada dua dokter di kota yang sama memberikan diagnosa berbeda bagi pasien yang sama, atau dua hakim di pengadilan yang sama memberikan putusan yang berbeda bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang sama. Bayangkan kalau dokter atau hakim itu membuat keputusan yang berbeda tergantung pada apakah itu di pagi hari atau siang hari, atau karena di hari Senin atau di hari Rabu. Ini adalah contoh dari noise, variasi dalam penilaian seseorang yang seharusnya sama. Kedua, noise jarang kita sadari. Analoginya gini, seorang pemain basket pasti tidak pernah melempar bola ke dalam ring 2 kali yang sama persis kan? Sama halnya juga dengan kita. Di waktu yang berbeda, kita mungkin saja membuat keputusan yang berbeda. Ketiga, cara mengurangi noise dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu tipsnya adalah bertanya kepada beberapa orang untuk membuat penilaian secara pribadi, lalu mempertemukan mereka semua untuk menyelesaikan semua perbedaan itu. Tips lain yaitu menggunakan sistem dan struktur. Misalnya ketika sebuah organisasi menggunakan pertanyaan terstruktur untuk interview calon karyawan, maka hasilnya justru lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.